Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Yahudi telah dikutuk dalam Al-Quran karena tindakan mereka yang kerap merusak tatanan kehidupan serta penistaan terhadap kesucian firman Allah. Al-Quran telah menjelaskan sejarah bangsa Yahudi, kepercayaan, perilaku, sifat-sifat, serta ciri-ciri mereka secara rinci. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran berputar di sekitar bangsa Yahudi, dan masing-masing ayat ini menyebutkan satu fitur, atribut, kualitas, dan karakteristik Bani Israel. Di dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Total sebanyak 43 kali nama Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran. Berawal dari ayat 40 surah Al-Baqarah, ketika Allah mengingatkan Bani Israel agar menyukuri nikmat-Nya karena kelebihan yang mereka miliki, hingga yang terakhir pada ayat 14 surah As-Saff. Dalam surat tersebut dijelaskan betapa bangsa Yahudi telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel juga berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, namun setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Kutukan Allah terhadap bangsa Yahudi tertulis jelas dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 12-13 yang berbunyi, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Setelah melihat ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekelompok orang tertentu seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah sebab tidak satu pun dari bangsa Yahudi ini yang benar-benar beriman. Jika suatu kelompok, suku, atau pengikut agama tertentu dilaknat oleh Allah, maka tidak satu pun dari mereka dapat menggantikan perbuatan jahatnya sampai hari kiamat dan bahwa semua orang yang termasuk di dalamnya akan dihukum di akhirat kelak. Hal itu berdasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 60, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.